Yang menarik dari produk ini adalah produsennya, ya, karena produsennya adalah produsen lokal dan bisa dibilang semua material yang digunakan ini 100% buatan lokal. Halo, selamat datang kembali di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua para konten kreator untuk kembali melihat sebuah produk yang sangat membantu untuk membuat konten teman-teman semua. Produk ini adalah semut teleprompter dengan kode TL1. Yang menarik dari produk ini adalah produsennya, ya, karena produsennya adalah produsen lokal dan bisa dibilang semua material yang digunakan ini 100% buatan lokal. Jadi sangat menarik. Dan brandnya itu sendiri adalah, bisa dilihat di label sini ya, yaitu brand semut ya. Semut ini sudah lama banyak membuat produk-produk yang bisa digunakan untuk membantu para teman-teman kreator dalam berkarya. Ya, dulu sempat membuat slider, lalu ada juga teleprompter yang kecil seperti ini, hingga yang besar ya. Lalu ada juga terakhir-terakhir ini semut membuat alat untuk membuat foto 360 yang berputar kencang itu ya. Cukup canggih dan cukup membanggakan sebagai sebuah produsen lokal yang sudah bertahan lama ya, bertahun-tahun. Untuk produk semut teleprompter dengan seri TL1 ini bisa dibilang merupakan produk yang paling murah yang ditawarkan oleh semut ya. Semut TL1 ini dirancang untuk perangkat yang lebih portable, yaitu menggunakan handphone atau smartphone serta tablet untuk menampilkan tulisannya gitu. Dan teleprompter ini sendiri biasa digunakan untuk teman-teman para kreator yang membuat konten-konten yang biasanya berdurasi panjang ya, seperti tutorial sampai ke monolog ala-ala misalnya Ferry Irwandi atau juga mungkin Dr. Indrawan Nugroho yang banyak menyampaikan kata-kata yang panjang gitu ya. Daripada kita harus menghafalnya atau kita syuting aja sambil berbicara sebebas mungkin, nanti lama di editingnya. Lebih baik kita tulis naskahnya lalu tayangkan di teleprompter seperti ini, sehingga kita tinggal membacakan ulang melalui teleprompter yang langsung tayang di depan kamera kita gitu. Nah, untuk teleprompter semut TL1 ini ya, saat kita dikirimkan produknya terdiri dari sejumlah barang ini ya. Mulai dari yang ada layar kacanya ini ya, yang akan nanti menayangkan tampilannya. Lalu dudukan untuk kameranya ya, bisa dibilang ini dudukan utamanya. Lalu ada juga dudukan untuk smartphone atau tabletnya gitu. Ini bisa dilipat seperti ini juga bisa. Dan juga di dalam paketnya disertakan sebuah namanya kunci L ya. Kunci L serta baut untuk mounting kamera yang digunakan dalam merekam menggunakan teleprompter ini. Oke. Sekarang kita coba langsung pasang aja ya. Nah, untuk lebih memudahkan proses pemasangan, kita butuh kayak semacam dudukan ya. Ini kita anggap sebagai tripodnya ya. Kita biasa menggunakan tripod kamera untuk yang seri kecil seperti ini. Tapi untuk prompter yang besar, biasa kita menggunakan tiang lighting gitu. Nah, ini kita anggap sebagai tiangnya. Nah, yang paling gampang adalah kita memasangkan dulu dudukan utamanya yang bentuknya seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada 3 lubang yang bagian pangkalnya ini. Ini ada 2 lubang ukuran 1/4, lalu ada 1 lubang lagi ukuran 3/8 nih, yang paling belakang gitu. Ini tinggal sesuaikan mau pakai mounting yang mana, apakah tripod kita menggunakan mounting 1/4 ataupun 3/8. Nah, kalau kebetulan yang kita gunakan dudukan ini, kalau nggak salah ini 3/8 ya. Jadi tinggal kita pasangkan ke dudukan 3/8-nya. Seperti ini ya. Mentok ya. Nah, seperti ini. Oke. Seperti ini, sudah cukup aman. Nah, yang berikutnya, kita bisa lanjut memasangkan untuk layarnya ya. Untuk layarnya. Perlu diperhatikan ini ada, di belakangnya ini ada kain ya. Ada kain yang digunakan untuk menutup seluruh area cahaya, jadi kameranya nanti masuk ke bagian dalam sini gitu. Nah, untuk yang kita gunakan
arah depannya adalah yang bagian kacanya seperti ini. Nah, untuk mulai memasangkan layarnya, kita bisa memilih pada bagian lubang yang ada di bawah ya. Seperti ini. Ini ada bagian ini. Kita bisa pilih yang paling dekat ke sini ataupun yang paling jauh dari area terakhir ini ya. Ya. Ini ada yang paling jauh. Kalau saya lebih suka memasangkan ke yang paling jauh supaya nanti kalau kita pakai lensa yang panjang itu tidak mentok nanti ke kacanya gitu. Ya, jadi saya akan coba ke masangnya seperti ini ya. Jadi ke titik yang ini. Pasangkan seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita baut dia dari bawah seperti ini. Oke. Nah, biar lebih jelas saya coba putar seperti ini. Ya, di sini kita lanjutkan lagi ke titik kedua. Oke, kalau mau aman, kita bisa gunakan yang kunci L-nya. Ya, walaupun ini sebelah juga udah cukup keras ya. Tapi kita bisa kencangkan seperti ini. Nah, ini juga. Oke. Ini juga perlu kita kencangkan lagi pada sebelah sini. Supaya nanti layarnya nggak terlalu gampang jatuh ya. Kita bisa kencangkan di area sini. Seperti ini. Di area sini. Sehingga ini lebih kaku aja gitu ya. Ini sebelah kanan juga ada. Jadi kanan kiri bisa kita kencangkan. Gini ya. Tinggal kita pasangkan dudukan smartphone atau tabletnya. Nah, untuk mulai memasangkan dudukan smartphone dan tabletnya ya, ini bisa kita pasangkan ke bagian bawahnya seperti ini. Sini kita pasang sini ya, gitu. Dan jadilah sebuah teleprompter yang sudah dirakit dan siap untuk digunakan ya. Dan biasanya untuk kemiringan layarnya ini saya pakai sekitar 60 derajat ya, supaya bisa tetap terlihat dari arah depan juga. Jadi atau bisa agak lebih berdiri lagi juga nggak apa-apa gitu, sesuai dengan kebutuhannya nanti. Untuk meletakkan smartphone-nya ini jangan khawatir, karena di area ini ada busanya, sehingga nggak gampang merusak untuk tablet dan smartphone-nya gitu. Hanya yang perlu diperhatikan ini bagian bawahnya tetap pure besi ya. Jadi biasanya kalau kita dulu sempat pakai lakban dulu untuk mengalaskan, jadi supaya nanti badannya kalau kita nggak pakai casing nggak merusak smartphone atau tabletnya. Nah, untuk tempat kameranya seperti apa? Ini kita bisa memanfaatkan area yang ada di sebelah sini. Ya, area sebelah sini kita bisa dudukan kameranya di area sini. Ini bisa digeser-geser nanti untuk tempat kameranya. Dan kita bisa menggunakan sisa baut dan ring yang bisa dipasangkan untuk memasang kamera di sini ya. Cuman berdasarkan pengalaman, kalau kita memasangnya di sini setiap kali harus pasang lepas kameranya agak ribet gitu ya. Nah, kita rekomendasikan produk tambahan, yaitu yang bisa teman-teman beli di tempat lain ya. Ini semacam plat yang bisa dipasangkan nanti ke atasnya sini. Jadi saat kita mau melepas kamera itu nggak perlu bongkar baut lagi, tinggal kita copot aja. Ini nanti dudukan platnya ya. Jadi yang kita pasangkan adalah platnya di sini. Gitu. Ini bisa dibeli sekitar puluhan ribu atau 100 ribuan. Ini akan saya coba pasangkan ya ke atas ini supaya bisa kita pakai langsung. Sampai kencang. Nah, jadi kalau teman-teman mau pasang kamera tinggal lepas platnya ini aja gitu. Ya.
Tinggal pasang lagi di sini. Nah, untuk mengencangkan area baut yang bawah ini, mungkin agak sulit ya kita kalau menggunakan obeng minus. Kita bisa manfaatkan uang logam yang tipis, itu sekitar di nominal 1000 ya. Ini cukup tipis, jadi kita bisa mengencangkan bagian bawahnya sampai dia cukup lurus. Seperti ini. Ya, diusahakan selurus mungkin supaya nanti gak bingung nanti angle kameranya. Nah, ini udah cukup kencang. Seperti ini. Nah, ini saya akan coba pasangkan kamera kecil di teleprompter ini. Jadi saya pasangkan ke platnya aja. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini pun sama, untuk mengencangkannya kita bisa manfaatkan uang logam 1000-an ya. Jadi ibaratnya uang logam 1000-an ini memang wajib ada nih, simpen terus di dalam tas yang biasa digunakan untuk ngonten. Simpen aja terus uang 1000-annya. Kalau sudah terpasang dengan aman, tinggal kita pasangkan ke sininya, platnya. Gitu. Ini kita pasangkan sampai aman seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kamera sudah standby, tinggal kita selipkan lensanya seperti ini, ya. Lalu kita bisa kencangkan nih tali yang terpasang di kain hitamnya ya, seperti ini. Mungkin proses pengencangan ini bisa dilakukan setelah nanti kalau semua fokus, nanti teman-teman sudah gambar sudah fokus, angle sudah pas, ya, lensa sudah di setting, baru dikencangkan seperti ini, gitu. Kira-kira seperti ini tampilannya kalau sudah dipasang kamera. Ini dari samping, ini belakangnya, ya. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ini sempat terlupa tadi, ini ada koneksi dari yang ada di tengah-tengah mounting dudukan utamanya. Jadi bagian sini juga perlu dikencangkan, bisa menggunakan kunci L yang tersedia. Nah, begini kira-kira. Gitu. Ini pun bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Sekarang kita tinggal taruh untuk smartphone atau tabletnya. Ini bisa pakai smartphone yang standar seperti ini, contohnya ya. Tinggal kita mundurkan nanti. Ini kalau menggunakan smartphone, kencangkan pada bagian bawah menggunakan kunci L juga di sini. Jadi banyak settingan-settingan yang ada di teleprompter ini menggunakan kunci L ini ya. Jadi pastikan kunci L ini tetap terbawa berbarengan dengan perangkat teleprompternya ya. Jadi jangan dipisah. Nah, selain menggunakan perangkat smartphone seperti ini, kita juga bisa menggunakan tablet ya. Dengan mungkin ukuran masih nggak terlalu besar ya. Tablet sekitar 10 inci itu masih bisa masuk sini. Caranya adalah jangan lupa kita longgarkan bagian depannya seperti ini. Lalu untuk biar ruangnya lebih luas lagi, kita perlu melepaskan yang dudukan yang tengah ini, ya. Kita perlu melepaskan dulu, sehingga kita bisa memasang ke bagian yang sini, ya. Karena di bagian sini juga ada karetnya. Di bagian sini juga ada karetnya, jadi cukup aman kalau kita memasangkan tablet di tengahnya sini. Ini adalah tablet sekitar 11 inci, jadi cukup lega untuk menampilkan teks. Nah, ini kebetulan tablet yang kita pakai ini kayaknya masih kurang lebar ya dudukannya, karena ini ukuran 11 inci. Jadi kalau bisa nanti ini bisa kita majukan lagi area pasangnya, bautnya gitu. Jadi jangan terlalu sempit seperti ini. Lubangnya kita pakai lubang yang kedua atau enggak ketiga dari belakang gitu. Nah, di sini ya. Jadi jangan pasang di yang terlalu belakang ini, tapi juga di yang berikutnya. Saya akan coba pasang di situ. Nah, seperti ini. Kalau areanya sudah cukup luas seperti ini bisa lebih aman ya, memasang tablet yang ukuran 11 in tadi. Nah, cuman tadi saya ingatkan ya, di bagian ini bawahnya besi. Jadi kalau nggak mau merusak ini, mungkin kalau mau dilakban dulu bagian bawahnya. Nah, ini kita pasangkan tablet 11 inch, lalu kita
kencangkan baut depannya. Jadi seperti ini, gitu. Ini sudah terpasang kameranya dan juga tabletnya, sehingga fungsinya akan menjadi teleprompter yang cukup portable. Nah, sebagai tips aja untuk menggunakan teleprompternya, kita biasa menggunakan aplikasi. Kalau kita pakai perangkat Android, kita menggunakan aplikasi yang namanya Elegant Teleprompter Pro seperti ini. Jadi tinggal di di klik seperti ini, nanti bisa muncul seperti ini, gitu. Bisa di play dan juga tinggal dibacakan melalui kamera. Nah, jangan lupa untuk menyalakan fungsi mirroringnya ya. Kalau menggunakan aplikasi teleprompter, itu bisa kita di setting ada mirroring. Kalau sudah terbalik di mirror di layarnya, sehingga di layar teleprompternya ini akan lebih kebaca karena sudah dibalik. Lalu jangan lupa setelah kita membalikkan tampilannya, kita perlu meningkatkan brightness layar untuk biar lebih terbaca ya teksnya seperti ini. Gitu. Nah, ini bisa lebih terbaca dengan jelas ya. Nah, kalau kita benar-benar syuting sendirian, nggak ada orang lain yang bisa bantu untuk operate teleprompternya, kita perlu menghubungkan smartphone atau tabletnya ke remote ya, supaya kita bisa mempause atau memplaynya, atau juga mengatur kecepatan dari teleprompternya gitu. Kalau tidak mau pakai remote, itu bisa pakai mouse Bluetooth ya. Kalau teman-teman punya mouse yang bisa terkoneksi Bluetooth, hubungkan aja ke tablet atau smartphone-nya, itu bisa digunakan untuk scrollingnya, untuk mengontrol tampilan teleprompter gitu. Oke, ini dia teleprompter semut TL1 yang sangat portable, bisa digunakan untuk smartphone dan tablet. Nah, untuk harganya gimana? Harganya pun sangat murah ya, dibandingkan teleprompter lainnya gitu. Kalau teleprompter lainnya yang branded tuh bisa di atas 500.000 ya, bisa 800.000, 700.000 gitu ya. Teleprompter mini buatan Smooth ini dibanderol hanya senilai 250 ribuan aja. Jadi harganya cukup jauh dengan teleprompter lainnya yang branded gitu ya. Dan fungsinya pun cukup oke gitu. Karena ini bahkan bisa menampung tablet sebagai penampil dari teks yang ada di aplikasi teleprompter yang kita gunakan. Ya, kalau yang di brand lain tuh yang murah-murah masih di bawah 1 juta tuh biasanya hanya untuk smartphone aja atau tablet yang kecil gitu. Mungkin 6 inch gitu ya. Tapi kalau Smooth teleprompter yang harga 250 ribuan ini bisa meletakkan tablet yang cukup besar gitu. Jadi inilah kenapa ini masih menjadi pilihan kita dalam menggunakan teleprompter kecil yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Oke, gimana menurut teman-teman semua pendapatnya tentang teleprompter ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya kalau ada pendapatnya. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah pakai teleprompter ini, boleh juga berbagi pengalaman menggunakan teleprompter Smooth ini. Dan jika teman-teman merasa video ini cukup bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe supaya bisa mengikuti terus video-video berikutnya dari Demi Konten. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Demi Konten, inspirasi para konten kreator.